Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ilfatunisa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum di Indonesia. Warga negara yang baik ialah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, dengan memahami HAM dan demokrasi juga penegakan hukum sejak dini, maka mereka diharapkan dapat bersikap yang baik dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip dalam HAM, demokrasi, dan penegakan hukum yang berlaku. Yang pertama, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti hak hidup, hak berbicara, hak berpendapat, hak mendapatkan perlindungan. Karena sifatnya yang dasar dan pokok ini, maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Ada 4 kebebasan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu yang pertama, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, kedua, kebebasan beragama, ketiga, kebebasan dari rasa takut, dan yang keempat, kebebasan dari kemelaratan. Berikut juga ada 5 hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat di dunia, yaitu yang pertama, hak kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum. Yang kelima, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya kita akan membahas demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan yaitu rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Pemerintahan oleh rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Selanjutnya saya akan membahas tentang demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diartikan juga sebagai rakyat berkuasa atau pemerintahan oleh rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung atau umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang sering kita sebut dengan luber dan jurdil. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara singkat, demokrasi pun diartikan mengacu pada ucapan Abraham Lincoln, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Sanusi tahun 1999 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal pula dengan The 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy. Berdasarkan filsafat, bahasa Pancasila dan konstitusional negara Republik Indonesia Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yaitu yang pertama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan rakyat negara. Keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. 7, demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau yang disebut dengan rule of the law. 8, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang ke-9, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. 10, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang penegakan hukum. Peraturan-peraturan atau yang disebut dengan hukum bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya,
tapi juga mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dengan menunjukkan pemerintahan negara. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, itu disebut hukum privat. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut dengan kepentingan umum, itu disebut dengan hukum publik. Misalnya ada masalah pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan dengan ditegaskan secara konsekuen. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Berikut beberapa lembaga aparat hukum atau perangkat penegak hukum diantaranya yaitu yang pertama kepolisian, kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman. Di kehakiman ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.